Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya melanjutkan, saya perkenalkan diri. Nama Beni Irawan Bakat Yuda. Saya selaku Kanit Lantas Polsek Bandung Kulon. Untuk adik-adik sekalian, khususnya untuk yang akan masuk sekolah ini, kami hanya mengajak khususnya untuk dari pihak kepolisian untuk mengajak cara berlalu lintas. Kita standar saja berpikiran bagaimana caranya berangkat dari rumah ke sekolah atau berangkat dari mana saja saya tujuan, supaya kita sampai ke tujuan dengan selamat. Yang pertama tentunya sebelum kita berangkat ke sekolah, apabila ini tentunya karena sebagian memang tidak membawa motor, banyak yang masih dibonceng oleh orang tuanya, oleh temannya. Tapi apabila adik membawa motor sendiri, yang pertama mungkin kalau SIM saya maklumi lah, adik-adik semuanya SIM-nya belum ada. Tapi kami khususnya dari Bandung Kulon memaklumi. Yang penting yang pertama, kendaraan tersebut silakan dilengkapi dulu, baik itu spion, termasuk perlengkapan lampu. Kemudian untuk knalpot saya pesan untuk adik-adik yang khususnya di sekolah ini, kami himbau untuk knalpot tidak usah yang pakai racing, yang bikin ribut, bikin gaduh lah pemakai jalan yang lain. Silakan standar saja, itu kami senang. Tapi kalau untuk yang knalpot, yang bising itu kami juga merasa tergerak, dan terus terang aja kami kurang suka itu untuk motor yang knalpotnya berisik. Ya, kemudian untuk selanjutnya silakan pergunakan helm. Helm silakan demi keselamatan tentunya. Apabila terjadi sesuatu baik gesekan, tabrakan, tuh helm sangat membantu. Kemudian yang tentunya kita harus pintar, jangan mengemudi, jangan baru berjalan berapa saat belajar kita sudah berani ke jalan, nggak usah. Kita harus ahli dulu, harus pintar dulu dalam mengendalikan kendaraannya. Bentuk yang lain-lain untuk cara berlalu lintas di jalan silakan sesuai aturan. Patuhi peraturan lalu lintas. Kalau di stopan lampu merah berhenti lah, nggak usah jerobot, tidak usah melanggar rambu-rambu tersebut. Patuhi, itu kan demi kita keselamatan kita juga. Kemudian untuk selanjutnya untuk SIM. Nah, ini SIM kebanyakan karena memang adik-adik kebanyakan SIM-nya belum punya karena masih di bawah umur. Kami masih toleransi seperti yang sudah saya sampaikan tadi. SIM tidak perlu dipermasalahkan, yang penting kelengkapan kendaraan, pakai helm. Itu. Kemudian untuk masalah narkoba ini, di lalu lintas saya kira tidak terlalu jauh kami jelaskan pasal-pasalnya. Yang penting bagaimana caranya supaya berangkat dari satu titik ke titik yang lain kita selamat. Tentunya dengan mematuhi peraturan lalu lintas, berkendaraan yang baik, termasuk perlengkapan helm dan yang lain-lainnya. Kemudian untuk masalah narkoba ini, narkoba sudah masuk khususnya ke Indonesia. Untuk itu ya tentunya kami dari aparat kepolisian menghimbau dan melarang tentunya untuk kita bermain dengan narkoba. Jauhi baik itu sabu, ganja, termasuk miras nih. Mungkin ada di beberapa tempat anak-anak yang masih di bawah umur sudah main miras, minum minuman di pinggir jalan atau di tempat itu. Tidak usah, kita fokuskan belajar saja. Jangan bikin kecewa orang tua. Orang tua sudah memberi biaya, terus untuk sehari-hari kita kan perlu ongkos, perlu apa. Tapi jangan dikecewakan oleh karena kita memahami
memakai narkoba, beli narkoba segala macam, tidak usah ya. Yang penting kita fokus untuk belajar, bikin bangga orang tua. Ke depan kita punya cita-cita mau jadi apa, mau jadi itu. Kalau tidak dengan belajar yang baik, saya kira cita-cita tersebut tidak akan tercapai. Ya mungkin untuk masalah lalu lintas tadi silakan untuk adik-adik khususnya dari Bandung Kulon, kami hanya menghimbau. Yang pertama, kalau memakai kendaraan, nah ini kalau, tapi kami juga silakan, kami juga menutup mata kalau adik-adik mau memakai kendaraan. Yang penting yang tadi, satu, pakai helm. Kedua, untuk kelengkapan kendaraan tersebut dilengkapi, termasuk knalpot gitu. Knalpot, nggak usah yang bising lah, standar saja. Kemudian untuk yang lain-lain patuhi peraturan lalu lintas. Termasuk untuk narkoba ini sekali lagi digarisbawahi, karena untuk memakai narkoba itu tidak ada toleransi. Untuk orang yang memakai narkoba pasti berurusan dengan hukum. Ya, kasihan orang tua, udah capek-capek kita membiayai, tiba-tiba ada panggilan untuk anak tersebut ditangkap, dimasukkan ke sel tahanan, di penjara gara-gara narkoba. Kasihan, rusak, hancur cita-cita kita. Ya, terima kasih saja mungkin untuk dari kayak saya sebagai kandidat atas, cukup sekian saja. Untuk selanjutnya kalau ada pertanyaan atau apa, ada kendala, kami tunggu kedatangannya. Saya ada di Polsek Bandung Kulon. Kalau mungkin ada perlu masalah lalu lintas atau perlu bantuan sesuatu, saya siap tentunya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang adik-adik, kami dari Polsek Bandung Kulon. Kebetulan kami bertiga mengisi kegiatan siang hari ini terkait dengan materi-materi. Alhamdulillah saya ditemani dari Pak Kanit Lantas Polsek Bandung Kulon dan rekan saya Kabin Kamtibmas Kelurahan Cijerah. Kebetulan untuk siang hari ini saya bisa memaparkan terkait dengan narkoba. Narkoba merupakan musuh kita bersama. Jangan sampai adik-adik yang akan memasuki ke sekolah menengah kejuruan, khususnya SMK Widya Dirgantara, mencoba-coba memakai narkoba tersebut. Dasar hukum terkait dengan narkoba ini, Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2. Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. 3. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 4. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika. Bahwa kita sadari adik-adik, Indonesia sudah darurat narkoba. Kejahatan dari narkoba itu meliputi transnational crime atau kejahatan lintas negara, kejahatan dengan jaringan sel yang terputus, kejahatan internasional dan terorganisir, extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Kejahatan atau darurat nasional penyalahgunaan narkoba merupakan peningkatan yang sangat signifikan dari jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari 3,3 juta jiwa 2008 meningkat menjadi 4,2 juta jiwa 2014. Mudah-mudahan adik-adik yang menekan dan di SMK Widya Dirgantara ini jangan sampai mencoba untuk narkoba ini. Kejahatan narkoba ini langsung diperintahkan sama Bapak Presiden. Di antaranya
Republik Indonesia Joko Widodo pada tanggal 24 Februari 2016 menyatakan Indonesia darurat narkoba pada saat rapat terbatas di seluruh negara. Polri, BNN, Kemenkumham yang telah bekerja sama menyatakan perang. Oleh sebab itu, silakan jangan sampai adik-adik untuk memasuki atau mencoba narkoba jenis apapun. Jangan sampai pengguna narkoba menjadi gaya hidup, jadi mata pencaharian yang menggiurkan atau supply tanaman revolution. Belum paham masyarakat yang belum paham narkoba. Peredaran gelap narkoba bukan hanya menyasar dewasa dan remaja, melainkan juga anak-anak termasuk adik-adik juga. Maka oleh sebab itu jangan sampai adik-adik terjerumus ke dalam narkoba tersebut. Indikasi yang dapat meningkat dari peredaran narkoba itu pemakainya bervariatif, bisa menjangkit kepada pengusaha, pejabat, artis, mahasiswa, pelajar, bahkan anak-anak. Daerah yang telah menyebar untuk peredaran narkoba ini mulai dari kota sampai ke kabupaten maupun desa-desa. Untuk narkoba itu sendiri, narkotika, Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Narkotika tidak digunakan seenaknya. Ada beberapa contoh terkait narkoba itu, yaitu ganja atau lebih di kalangan masyarakat atau pelajar itu cimeng, gele atau marijuana. Dampak yang akan terjadi bila adik-adik memakai dari ganja itu mengganggu sistem saraf dan dalam otak yang akan mengganggu ingatan, berkurangnya kemampuan, menurunnya sistem kekebalan tubuh, pengrusakan yang cepat pada paru-paru, dan kemungkinan infeksi luka pada otak yang permanen. Jenis narkoba yang kedua, sabu, dampak atau kristal, dampaknya kerusakan permanen pada pembuluh, yang intinya untuk semua jenis narkoba itu tidak ada manfaatnya buat adik-adik dikonsumsi. Jenis yang ketiga, ekstasi, keempat heroin, kelima kokain. Untuk jenis-jenis yang lainnya mungkin yang sedang banyak beredar di masyarakat kita adalah sabu. Terkait dengan bahan-bahan atau dari kandungan narkoba itu ada psikotropika, obat keras atau sediaan dari farmasi, bahan zat adiktif yang lainnya. Terus ciri-ciri pengguna narkoba, jangan sampai adik-adik terjerumus kepada narkoba itu. Ciri-cirinya yang sangat sensitif yaitu fisik, emosi, dan perilaku. Ketika fisik, dilihat dari fisik, berat badan menurun drastis, mata ceku dan lainnya, tangan berbintik, serta untuk emosi, adik-adik sangat sensitif dan cepat bosan. Jika ditegur, dimarahi, emosinya naik turun. Perilaku, malas, menunjukkan sikap tidak peduli, waktunya dihabiskan untuk menyendiri, di toilet, gudang, ruangan gelap, dan lain-lain. Nafsu makan berkurang, mengeluarkan air mata, sering mengalami mimpi buruk, kepala sering nyeri, sikap cenderung manipulatif. Siapapun bisa terjangkit atau masuk atau mencicipi untuk narkoba tersebut. Dari pengusaha semuanya bisa masuk. Jangan sampai adik-adik
untuk mencoba. Sanksi hukum jelas untuk narkoba sendiri diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, pasal 54 rehabilitasi, pasal 104 pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika yang wajib menjalani rehabilitasi. Terkait dengan pasal-pasal tersebut, yang mudah-mudahan adik-adik tidak terjerumus. Pasalnya ada, semuanya jelas. Yang upaya kita menanggulangi dari narkoba tersebut. Untuk lebih berperan lagi, mungkin dari kami menghimbau supaya adik-adik tidak sampai terjerumus kepada penyalahgunaan narkotika ataupun zat adiktif lainnya. Mungkin sekian dari kami untuk penjelasan terkait dengan narkoba. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.